Sekarang duduk yang rapi, karena ceritanya akan segera dimulai. Raga, ibu tahu kamu sangat kehilangan nenek. Kamu cucu kesayangannya. Tapi sekarang, nenek sudah tenang di surga. Kalau kamu sedih terus begini, nanti nenek juga ikut sedih di atas sana loh. Iya, Bu. Maafkan Raga. Sudah. Nanti lagi kita bahas nenek. Apa kalian gak capek? Habis pulang dari rumah nenek seharian. Ayo sekarang kita istirahat dulu. cucuku. Kalau nanti kamu mendengar suara nenek memanggil kamu setelah maghrib, jangan dijawab ya. Dan jangan diajak bicara juga, apapun yang terjadi. Raga, bangun sayang. Waktunya sholat subuh. Raga. Mungkin aku salah lihat. Sudah jam segini, tumben ayah belum pulang. Sekarang duduk yang rapi, karena ceritanya akan segera dimulai. Raga, buka pintunya nak. Nenek mau masuk. Itu suara nenek, tapi kok bisa? Cucuku, kalau nanti kamu mendengar suara nenek memanggil kamu setelah maghrib, jangan dijawab ya. Dan jangan diajak bicara juga, apapun yang terjadi. Jangan dijawab. Nah, buka ya. Nenek kedinginan di luar. Itu si Raga ya? Dia kenapa ya? Kok diem aja? Iya biasanya juga ikutan main. Samperin yuk, takutnya dia sakit lagi. Yuk. Ini siapa gak? Kok mukanya serem betul? Aku gak tahu juga ya Yuta. Kenapa aku gambar begini ya? Loh, bisa gitu? Otak sama tangan kok gak akur? Serem banget gila. Kok kamu bisa kepikiran gambar kayak gini sih?
Sudah seminggu ibu meninggalkan kami. Aku rindu sekali, Bu. Tiap sudut rumah ini masih menyimpan suara dan senyummu. Dan sampai sekarang, aku masih terus mengagumi kecantikan ibu yang gak pernah luntur. Bahkan di akhir hayat, wajah ibu masih terlihat seperti perempuan umur 30. Entah amalan apa yang ibu lakukan, atau mungkin hanya anugerah. Tapi jujur, aku iri, Bu. Ibu, kenapa belum tidur? Ini sudah malam loh. Gak apa-apa kok, Ayah. Cuma lagi kepikiran ibu aja. Yuk, istirahat dulu. Nanti malah tambah capek loh. Les, aku cuma mau bilang, wajah ibumu waktu meninggal cantik banget. Bahkan cantiknya tuh kayak nggak wajar. Kulitnya masih kencang, putih bersih, seperti usia 30-an, padahal usianya udah hampir 70. Iya, Bude, aku juga bingung soal itu. Ibu memang seperti nggak pernah tua. Tapi waktu aku mandiin jenazah, ada yang aneh, Les. Aneh. Di dadanya ada bekas luka hitam. Bentuknya bulat, seperti lingkaran gosong. Tapi bukan luka biasa kayaknya. Mungkin ini saatnya kamu tahu. Mungkin kamu akan terkejut mendengar cerita ini. Cerita apa sih, Pak D? Cerita aja nggak apa-apa. Sewaktu hidup, ibumu dulu pernah pakai susu pengikat, Nduk. Apa? Susu itu bukan sembarang susu, Nduk. Susu itu memberi kecantikan awet muda. Tapi harus dibayar. Dibayar dengan nyawa orang-orang terdekat. Maksud Pak D apa? Setiap kali ajalnya ditunda, susu itu meminta tumbal. Dan waktu ibumu meninggal, susu itu belum kenyang, Dok. Dia belum pergi. Kalau susunya belum lepas, dia akan nyari tuan baru. Biasanya lewat darah keturunannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Raga, ayo makan dulu, Nak. Sudah beberapa hari ini kamu susah makan. Ibu khawatir nanti kamu bisa sakit loh. Kamu mikirin apa, sayang? Cerita sama ibu ya. Ibu, beberapa hari ini nenek selalu muncul di luar rumah. Setiap maghrib, nenek berdiri di dekat jendela. Dia bilang, "Raga, bukain pintunya, Nak. Nenek cuma mau masuk sebentar, biar gak kedinginan di dalam tanah." Sayang, itu bukan nenek. Nenek sudah tenang di surga. Apapun yang kamu dengar, jangan dijawab ya. Jangan diajak bicara. Tapi Bu, aku lihat sendiri wajah nenek. Dia ada di luar jendela waktu subuh. Dia lihat aku. Itu cuma bayangan, Nak. Kadang rasa rindu membuat kita melihat hal-hal yang tidak nyata. Tapi kamu harus percaya sama ibu. Sekarang, ayo makan ya. Ibu mau cuci piring dulu di dapur. Iya, Bu.
Ayah, Raga panasnya makin tinggi. Aku ke apotek sebentar ya, beli obat. Iya Bu, hati-hati ya. Kunci mobil aku taruh di dekat TV. Iya. Halo Pak. Pak Dimas, aku mau bicara sesuatu tentang meeting besok. Jadi gini Pak, Raga, nak, bukai pintunya. Nenek kedinginan. Hujan deras sekali di luar. Nenek ingin minum teh hangat, nak. Cucuku, buka pintunya ya. Nenek cuma mau masuk sebentar aja. Iya, Nek. Raga bukain ya. Cucuku yang pintar. Ayah, ayah di mana? Ayah di mana sih? Pasti ketiduran di kamar. Nak, kamu ngapain di situ sendirian? Sudah minum obat belum? Ibu, Nenek sudah masuk ke rumah. Tapi kayaknya dia lebih suka di sini. Oh iya, Nenek juga bilang ibu akan tenang kalau diam selamanya, kayak ayah. Nak, maksud kamu apa? Ayah kamu di mana? Raga, tolong nak, ini bukan kamu. Raga cuma bantu Nenek, Bu. Bu, sampean nyium gak? Dari semalam baunya makin nyengat loh. Iya itu dari rumah Bu Lestari. Biasanya pagi-pagi udah kelihatan. Ini sepi terus. Jangan-jangan... Telepon polisi aja deh. Aku takut. Ya Allah, anak kecil. Apa yang terjadi di sini? Tragedi menimpa satu keluarga di perumahan Sariwangi, Kota Sakura. Seorang anak laki-laki ditemukan selamat di lokasi kejadian mengenaskan. Dugaan awal, anak tersebut mengalami gangguan kejiwaan setelah diyakini membunuh orang tuanya sendiri. Berdasarkan informasi dari perawat di rumah sakit menyebut, anak itu masih sering terdengar berbicara sendiri, terutama setelah maghrib. kalian sadar nggak? Wajah anak itu kayak nggak asing ya? Iya lagi, pas kita main ke rumah Yuta, kita pernah ketemu dia kan? Apa jangan-jangan dia temannya Yuta?
Tapi aku bangga sama anak itu. Kalau yang memanggil itu adalah nenekmu sendiri, kenapa harus takut membukakan pintu? Bukannya keluarga harus selalu diterima pulang, meski dari neraka. Hah? Kok mata Kak Erik merah? Mataku kenapa? Enggak. Aku salah lihat kali. Sebentar lagi, semua akan membayar. Kekuatan yang mereka curi akan kembali padaku. Dan jika saat itu tiba, aku tidak akan ragu. Kota ini akan kuhancurkan.